Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai video 2 tentang implementasi Python Machine Learning versus program tradisional. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Kurnia Ilahi dengan NIM 2310103 selaku ketua kelompok, dan rekan kerja saya yaitu Elsa, Akila, dan Reski. Nah, sebelum itu saya mengambil referensi video dari link di bawah ini, teman-teman. Teman-teman dapat lihat pada tampilan layar. Nah, langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu ada tujuannya, yaitu memahami perbedaan, yaitu menjelaskan perbedaan mendasar antara kode tradisional dan solusi ML. Yang kedua, melihat implementasi, yaitu menampilkan contoh kode Python nyata untuk keduanya. Yang ketiga, membandingkan struktur, membandingkan alur data, ketergantungan dan kebutuhan pengembang. Nah, langsung saja di sini ada program tradisional, contoh kodenya def rule dalam kurung data return data kali 3 tambah 4. Aturan ini didefinisikan langsung oleh programmer perilaku sistem deterministik dan dapat diaudit baris per baris. Nah, teman-teman, saya sudah membuat contoh program tradisional di Google Colab ya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskannya langsung. Nah, di sini ada contoh program dari yang atas ini, contoh program dari program tradisional. Nah, di sini ada def rule dalam kurung data return data kali 3 tambah 4. Nah, def rule data itu sendiri membuat fungsi bernama rule yang menerima input berupa variabel data. Nah, dan return data itu sendiri, return data kali 3 tambah 4 itu sendiri, programmer menentukan aturan secara manual. Ini kita menentukan secara manual ya, kita memasukkan 3 tambah 4. Nah, selanjutnya yaitu rumusnya, teman-teman. Y sama dengan 3X tambah 4. Artinya input dikali 3 lalu ditambah 4. Nah, contohnya di sini ada kita menginput data 5. Maka 5 kali 3 tambah 4. Nah, 5 kali 3 15 tambah 4 maka menghasilkan 19 ya, teman-teman. Jadi outputnya itu sendiri yaitu 19. Nah, di sini ada kode if /name sama dengan main. Nah, jadi kode ini merupakan kode utama, hanya berjalan ketika file dijalankan langsung. Lalu data 5 ini merupakan input data yang bernilai 5. Selanjutnya yaitu answer sama dengan rule dalam kurung data, yaitu fungsi dari itu memanggil fungsi rule dengan input 5. Dan ini print answer ini menampilkan, tentunya ini untuk menampilkan hasil, dan outputnya itu sendiri yaitu 19. Jadi kesimpulan dari program tradisional ini yaitu programmer sudah tahu aturan, aturannya itu Y sama dengan 3X tambah 4. Struktur datanya yaitu sendiri data rule, data plus rule, dan menghasilkan output. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kode program dari machine learning struktur dengan menggunakan struktur kode Python. Nah, di sini terlihat data training XS dan YS atau label model keras sekuensial sederhana untuk mempelajari pola linear Y sama dengan 3X tambah 4. Contoh abstraknya di sini, teman-teman, datanya model dan training. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan di Google Colab-nya penjelasan dari fungsi masing-masing kodenya ini. Saya buat di Google Colab ya, teman-teman. Di sini
kita di sini kan kita sudah mengetahui aturan dari y. Maaf, langsung saja. Di sini kan ada import keras dan import numpy as np. Jadi untuk import keras ini library machine learning untuk membuat model neural network, sedangkan import numpy as np ini digunakan untuk library untuk array numerik. Selanjutnya di sini kita membuat model neural network sederhana. Di sini ada kode programnya, model sama dengan keras kali sequential dalam kurung terus kurung siku, keras kali layers kali dense dalam kurung unit sama dengan 1, input slice shape sama dengan 1. Jadi di sini fungsi dari ini yaitu membuat model sederhana ya teman-teman dengan sequential dengan model berurutan. Dense-nya ini satu neuron atau satu layer. Unitsnya yaitu 1 juga, outputnya yaitu 1, input shape-nya juga 1. Input hanya satu angka ya teman-teman, hanya satu angka, artinya model mencoba mempelajari hubungan antara x dan y. Selanjutnya yaitu ada model compile. Model compile ini model compile optimizer ini compile model. Nah, jadi tujuan dari kode program ini yaitu model belajar memperkecil error. Model belajar untuk memperkecil error. Di sini kalau yang ini loss mean ini untuk mengukur kesalahan prediksi. Selanjutnya ada data trainingnya, XS sama dengan NP array. Di sini ada teman-teman dari -1 sampai 4, terus .0, data type-nya float. Ini juga data training dari YS. Jadi data XS ini merupakan data input, sedangkan YS ini jawaban benar. Jadi polanya yaitu X sama dengan -1 ke Y sama dengan 1, X sama dengan 0 ke Y sama dengan 4, X sama dengan 1, Y sama dengan 7. Langsung saja di sini mesin akan belajar bahwa Y sama dengan 3X tambah 4. Model fit. Nah, di sini ada training model yaitu kode pemrograman model.fit dalam kurung XS, YS, epoch 500. Penjelasannya yaitu sendiri fit itu sendiri untuk fungsinya untuk melatih model. Epoch 500 ini proses belajar diulang sebanyak 500 kali. Tujuannya agar model menemukan pola terbaik. Data sama dengan, nah di sini ada data sama dengan 5.0. Di sini merupakan input baru ya teman-teman. Answer sama dengan model .predict data. Di sini fungsinya untuk memprediksi output berdasarkan hasil belajar. Di sini print answer yaitu untuk memprint hasilnya ya teman-teman, untuk menampilkan jawabannya. Di sini sudah ada. Nah, di sini
inputnya tadi 500 kan teman-teman, sini 900. Nah, di sini outputnya mendekati 19 ya teman, seperti pada tampilan layar di sini ada 19,011024. Jadi outputnya itu sendiri yaitu 19, sekian. Nah, baik, kita kembali ke PPT. Sudah saya jelaskan teman-teman. Jadi alur machine learning itu sendiri yaitu data plus jawaban atau label, lalu di training ke model, lalu diprediksi. Model mempelajari koefisien dari data, bukan aturan yang ditulis manual. Contoh, hasil input 5, maka prediksinya yaitu 19 setelah di training. Selanjutnya yaitu, ini sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman untuk dataset dan contoh dan pola. Lanjut, training dan evaluasi. Nah, model.fit tadi dalam kurung itu menjalankan optimasi bobot berdasarkan data. Proses melibatkan splitting data atau train atau validation, memilih loss function, dan optimizer memantau metrik atau loss akurasi ya. Jadi untuk catatannya teman-teman, ML membutuhkan data bersih, waktu training dan validasi untuk menghindari overfitting. Nah, jadi untuk perbandingan inti, selanjutnya untuk perbandingan intinya yaitu aspek kunci input data versus data plus label, pembuatan aturan manual versus otomatis, kebutuhan sumber daya sedikit versus lebih banyak. Tradisional yaitu rule manual, cepat diimplementasi jika aturan jelas, sedangkan machine learning otomatis menemukan pola adaptif tapi memerlukan data dan training. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kita pilih tradisional jika aturan eksplisit dan perubahan jarang. Yang kedua, kita pilih ML jika pola kompleks atau harus adaptif terhadap data baru. Yang ketiga, gabungkan keduanya, aturan untuk deterministik plus ML untuk adaptasi. Nah, peran developer bergeser ke arsitek data, fokus pada kualitas data, evaluasi model, dan mitigasi bias. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai implementasi Python menggunakan machine learning versus program tradisional. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.